Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan materi bimbingan konseling. Fokus kita yaitu ke pelaksanaan bimbingan kelompok. Tentunya harapan setelah seluruh siswa mendengar materi ini, kita akan melaksanakan praktek bimbingan kelompok yang nanti setiap pemimpin kelompok harus menguasai tahapan-tahapan di dalam bimbingan kelompok. Terlebih dahulu, pada hari ini akan Bapak jelaskan apa yang dimaksud dengan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan kelompok yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok, yaitu adanya interaksi saling mengeluarkan pendapat antar anggota kelompok, di mana pemimpin kelompok menyediakan informasi-informasi yang bermanfaat agar dapat membantu individu mencapai perkembangan yang optimal. Jadi, di bimbingan kelompok ini nanti, peran pemimpin kelompok harus menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan bimbingan kelompok, sehingga para anggota kelompoknya mengetahui maksud dan tujuan diadakannya bimbingan kelompok. Tentu para siswa bingung atau sulit membedakan apa yang dimaksud dengan bimbingan kelompok dan konseling kelompok, supaya nantinya pemimpin kelompok atau bimbingan kelompok ini nanti memang mengadakan bimbingan kelompok, tetapi bukan konseling kelompok. Apa yang membedakan bimbingan kelompok dan konseling kelompok? Bimbingan kelompok itu adalah membahas topik umum secara luas dan mendalam yang bermanfaat bagi para anggota kelompok. Sedangkan konseling kelompok terfokus pada pembahasan pemecahan masalah pribadi individu peserta kegiatan layanan. Jadi, yang membedakan adalah bimbingan kelompok adalah topik umum. Sedangkan konseling kelompok terfokus pada pembahasan dan pemecahan masalah pribadi individu di dalam anggota kelompok tersebut. Jadi jelas para siswa, supaya nanti fokus permasalahan yang dibicarakan di bimbingan kelompok itu adalah topik umum, bukan permasalahan pribadi. Selanjutnya, langkah-langkah bimbingan kelompok dan konseling kelompok itu sama. Ya, langkah-langkah bimbingan kelompok dan konseling kelompok itu sama. Yang membedakan tadi adalah topik permasalahannya. Tahap pertama yaitu adalah tahap pembentukan. Tahap kedua, tahap peralihan. Tahap ketiga, tahap kegiatan. Dan keempat, tahap pengakhiran. Di sini Bapak akan menjelaskan satu persatu tahap yang akan dilalui selama bimbingan kelompok dan yang dipimpin oleh pemimpin kelompok yang harus menjelaskan setiap tahap tersebut. Yang pertama, tahap pembentukan. Di sini, pemimpin kelompok harus menjelaskan di tahap pembentukan ini langkah-langkah apa saja, tujuan apa saja yang harus dicapai di tahap pembentukan. Pertama, tahap pelibatan diri atau tahap memasukkan diri ke dalam kehidupan suatu kelompok. Tahap ini, pada umumnya para anggota saling memperkenalkan diri dan juga mengungkapkan tujuan ataupun harapan-harapan yang ingin dicapai oleh masing-masing sebagian maupun seluruh anggota. Yang harus dicapai pada tahap pembentukan, pengenalan dan pengungkap tujuan, terbangunnya kebersamaan, keaktifan pemimpin kelompok. Jadi pemimpin kelompok harus aktif, teknik di awal, teknik pertanyaan, perasaan dan tanggapan, permainan kelompok untuk keakraban. Jadi di tahap pembentukan, untuk mengakrabkan diri, boleh dilakukan permainan, sambil mengenal satu sama lainnya. Selanjutnya, setelah tahap pembentukan selesai, kita masuk ke tahap peralihan. Di sini pemimpin kelompok juga harus menjelaskan kegiatan yang akan ditempuh pada tahap berikutnya, menawarkan atau mengamati apakah para anggota sudah siap menjalani kegiatan pada tahap selanjutnya. Jadi pemimpin kelompok harus mengamati seluruh anggota kelompoknya apakah sudah siap untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Membahas suasana yang terjadi, meningkatkan kemampuan keikutsertaan anggota bila perlu, jika pemimpin kelompok menganggap kelompoknya belum terlalu paham atau mengerti akan bimbingan kelompok,
boleh kembali ke tahap pembentukan tadi, menjelaskan kembali apa yang dimaksud dengan bimbingan kelompok, dan boleh juga melakukan permainan untuk supaya suasana kelompoknya tidak terlalu tegang. Jika seluruh tahapan atau tujuan di tahap peralihan sudah terpenuhi, boleh melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap kegiatan. Di sini masing-masing anggota secara bebas mengemukakan masalah atau topik bahasan. Di sini kita melakukan bimbingan kelompok, bukan konseling kelompok, jadi topik yang dibahas adalah topik umum. Yang selanjutnya menetapkan masalah atau topik yang akan dibahas terlebih dahulu. Seluruh anggota kelompok yang dipimpin pemimpin kelompok ini mengemukakan topik-topik umum yang akan dibahas di bimbingan kelompok yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Jadi, jika seluruh anggota kelompok sudah mengemukakan topik-topiknya, pemimpin kelompok bersama anggota kelompok memilih salah satu topik yang akan dibahas. Anggota membahas masing-masing topik secara mendalam dan tuntas. Jadi, topiknya harus dipilih satu, supaya nanti bimbingan kelompoknya terfokus kepada satu permasalahan. Selanjutnya, kegiatan selingan boleh dilakukan untuk mengurangi tingkat ketegangan di dalam bimbingan kelompok tersebut. Yang selanjutnya, tahap pengakhiran. Jika dirasa bimbingan kelompoknya sudah menemukan jalan keluar dari topik permasalahan dibahas, pemimpin kelompok mengemukakan bahwa kegiatan akan segera diakhiri. Seterusnya, pemimpin dan anggota kelompok mengemukakan kesan dan hasil-hasil kegiatan, membahas kegiatan lanjutan, dan mengemukakan pesan dan harapan untuk kegiatan selanjutnya, ataupun pesan dan harapan pada saat melaksanakan bimbingan kelompok tersebut. Jadi, di sini pemimpin kelompok memang ditugaskan harus aktif untuk menggerakkan seluruh anggota kelompoknya supaya bimbingan kelompoknya berjalan dengan lancar. Dan anggota kelompoknya juga terus aktif juga membantu pemimpin kelompok agar suasana kelompoknya tidak menjadi tegang. Itulah materi yang bisa Bapak sampaikan pada kali ini, supaya seluruh siswa memahami dan mengerti, dan pada akhirnya nanti kita akan melaksanakan praktek bimbing kelompok ini. Kalau suasana memang sudah memungkinkan tatap muka, kita akan melaksanakan prakteknya di ruang kelas. Kalau memang suasana pandemi memang belum memungkinkan, kita akan coba melaksanakan bimbing kelompok secara online. Mungkin ini saja yang perlu Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.